selamat malam pemirsa. Masa jabatan dari Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Lalu bagaimana kinerja ekonomi Indonesia selama 1 dekade di bawah pimpinan Presiden Jokowi? Dan apakah pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang pesat juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum. Bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Profesor Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat malam Pak Hendrawan, boleh dicoba mikrofonnya? Salam kebangsaan. Baik, salam kebangsaan. Kemudian sebelah kanan saya juga ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kadin. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam, buat salam sehat dan semangat selalu. Baik. Kita juga masih menunggu kehadiran dari Profesor Ali Mokhtar Ngabalin selaku juru bicara kantor staf Presiden yang juga masih dalam perjalanan dan akan bergabung pada malam hari ini. Tapi sebelum kita memulai diskusi soal rapor dari 10 tahun kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo khususnya di bidang ekonomi, kita akan saksikan dulu informasi yang satu ini. Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Selama 10 tahun, sejumlah program dan kebijakan di bidang ekonomi telah dijalankan, mulai dari mengejar pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi mengalami perubahan yang signifikan. Sejak 2014 hingga saat ini, pembangunan jalan tol di Indonesia sudah lebih dari 2.000 km atau lebih dari 70% dari jalan tol yang dibangun di era Jokowi. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa dan Sumatera ikut terangkat. Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan, Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Namun pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan untuk mencapai 7% di awal pemerintahannya bersama Yusuf Kala sulit direalisasikan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di angka 5%. Jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, utang juga ikut naik signifikan. Utang bertambah sekitar 6.000 triliun atau lebih dari 2.000% dalam 1 dekade. Lalu bagaimana rapor pemerintahan Jokowi selama 10 tahun? Ya pemirsa, kalau ngomongin rapor ekonomi 10 tahun Jokowi, biasanya publik tidak jauh-jauh ya, pasti ngomongin utang, infrastruktur, hilirisasi, dan banyak lain sebagainya. Mungkin saya mau ke Pak Hendrawan terlebih dahulu. Kalau dari DPR sendiri atau Pak Hendrawan sendiri, mungkin yang menjadi perhatian atau menjadi catatan Anda di 10 tahun ini apa? Ya, sebenarnya kan pemerintah itu bekerja dengan rencana pembangunan. Ada rencana pembangunan jangka menengah nasional yang kemudian tiap tahun dijabarkan dalam Undang-Undang APBN. Nah, dalam Undang-Undang APBN itu kita bisa melihat kalau postur APBN itu kan didasarkan pada asumsi-asumsi. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga dan seterusnya. Sedangkan di dalam substansi APBN ada sasaran pembangunan seperti tingkat pengangguran, indeks Gini, kemiskinan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari asumsi maupun target-target itu ada indikator yang bisa dikatakan sukses, tapi juga ada indikator yang kita bisa menilainya belum memuaskan. Contoh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita semula menduga bisa antara 6-7%. Targetnya 7 waktu awal-awal. Oh iya, karena memang untuk keluar dari middle income trap, kita harus mencatat pertumbuhan ekonomi tiap tahun rata-rata 7-8%. Tetapi ketika Pak Jokowi masuk, sebenarnya saat itu pelambatan ekonomi sudah terjadi. Saat itu ada fenomena yang disebut tapering. Tapering adalah kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menormalisasi, menarik US dollar dari pasar. Itu sebabnya kan pada awal-awal terjadi goncangan.
rupiah melemah, ya. Kemudian tapi Pak Jokowi memulainya dengan satu inisiatif yang luar biasa, karena subsidi bahan bakar saat itu dialihkan ya untuk infrastruktur. Jadi itu sebabnya dengan investasi yang besar di infrastruktur, harapannya pertumbuhan ekonomi akan melesat. Realisasinya? Ya, tetapi ternyata fenomena yang kita hadapi karena geopolitik, ya karena neoproteksionisme dan seterusnya, yang terjadi lower for longer. Jadi rendah untuk jangka panjang. Yang penting bukan lower forever. Ya, jadi itu sebabnya kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi memang tidak memuaskan, tetapi ada aspek yang bagus ya, inflasi terkendali ya, kemudian indeks Gini bisa ditekan ya, surplus neraca perdagangan bagus, bahkan kalau kita lihat dalam APBN sebelum Covid itu ada tanda-tanda keseimbangan primer, jadi penerimaan negara dikurangi pengeluaran tanpa memasukkan utang, itu sudah mengarah ke positif. Sebenarnya cukup sehat ya, tetapi pandemi sekali lagi membuat rencana-rencana itu berubah. Tapi apa hal penting yang menurut Anda belum bisa tercapai atau belum bisa dilakukan Presiden Jokowi saat ini? Kalau ada 3 yang saya anggap sebagai kelemahan lah. Yang pertama fenomena deindustrialisasi dini. Ya, karena pertumbuhan sektor industri ternyata lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yang boleh disebut dalam tanda petik kelemahan adalah beban utang yang semakin hari semakin besar ya. Karena apa? Karena pembayaran bunga utang kita itu sudah menyita 20% dari pendapatan negara. Ya, ini yang kedua. Terus yang ketiga, menurut kami badan usaha milik negara ini banyak yang kinerjanya tidak bagus ya. BUMN karya misalnya ya, sebagai instrumen penting pembangunan state owned enterprises ini, badan usaha milik negara banyak yang tidak sehat. Itu sebabnya PMN-nya terus menerus ya, pasien tetap penyertaan modal negara. Oke, baik. Tadi disampaikan ya sama Pak Hendrawan, pertumbuhan industri masih rendah di 10 tahun terakhir. Gimana Pak Sarman, benarkah begitu? Ya, jadi gini, kalau kami dari pelaku usaha tentu kalau kita jabarkan perjalanan ekonomi kita 10 tahun di bawah pemerintahan Pak Jokowi dengan waktu yang singkat ini mungkin tidak mungkin ya. Tapi kami begini, ketika Pak Jokowi memimpin, kami melihat bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang mau mendengar. Setelah mendengar, melakukan pengecekan. Setelah itu, melakukan eksekusi. Kita masih ingat waktu kasus dwelling time Tanjung Priok. Ya kan? Di mana pengusaha mengeluh. Karena lamanya proses keluar birokrasinya dari sana, sehingga itu beban bagi pengusaha. Gitu. Satu-satunya presiden yang mau turun adalah Pak Jokowi. Beliau langsung turun melihat ke lapangan, apa yang terjadi, instruksikan supaya segera ini singkat, gitu kan? Oke, dilaksanakan. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali beliau datang lagi, gitu. Artinya apa? Artinya bahwa memang beliau sangat concern bagaimana agar dunia usaha betul-betul menjadi penggerak ekonomi nasional dalam hal ini. Mungkin karena latar belakang beliau adalah pelaku usaha dan juga pelaku usahanya UKM, sehingga tahu persis apa psikologi pengusaha. Kemudian yang kedua yang kami lihat adalah bagaimana beliau juga mendengar banyaknya keluhan-keluhan masalah perizinan di kalangan dunia usaha. Kita tahu, dulu itu yang namanya izin-izin usaha itu, birokrasinya sangat panjang. Makanya dulu izin pertambangan itu setahun nggak keluar, ya yakin. Karena banyak sekali yang namanya kita proses yang harus kita lalui dalam hal ini. Dan itu saya rasa memang tidak bisa diselesaikan secara singkat dalam hal ini. Dan beliau menyadari hal itu. Kalau dilakukan singkat itu tidak mungkin karena banyaknya undang-undang yang terkait dalam hal itu. Apa langkah yang beliau lakukan? Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena beliau selalu menyatakan bahwa pemerintah kita ini jangan bangga dengan aturan. Karena selama ini kan semua pemerintah kita ini, mereka ingin supaya di mereka itu ada aturan, ada izin, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Itu memperlambat produktivitas daripada dunia usaha. Dengan adanya Omnibus Law ini apa? Itu memangkas hampir 11 klaster. Kepastian dunia usaha,
masalah perizinan, masalah pertanahan, masalah investasi, itu semua terjawab di sana. Ya, walaupun memang kita lihat ada teman-teman kita dari serikat buruh ya, yang memprotes klaster ketenagakerjaan. Tapi secara umum kami dari dunia usaha melihat bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu menjawab berbagai dinamika, menjadi tantangan apa yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini. Dan kita lihat buktinya apa. Ya, ketika kita memasuki Covid, walaupun kita sempat minus pertumbuhan ekonomi kita adalah merupakan salah satu negara yang paling cepat recovery. Salah satu negara yang cepat pertumbuhan ekonominya paling bagus dengan tingkat pengendalian inflasi. Dan saat ini apa yang terjadi kita lihat, kita adalah salah satu negara 3 tahun terakhir yang konsisten pertumbuhan ekonomi kita adalah 5%. Itu adalah merupakan prestasi yang luar biasa menurut kami dari kalangan dunia usaha dalam hal ini. Gitu, Put. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Faisal mungkin. Pak Faisal, kalau melihat dari capaian selama 10 tahun ini, pekerjaan rumah apa mungkin yang menjadi catatan Anda? Tapi nanti dijawabnya usai jeda berikut. Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi dan kita juga akan kehadiran dari juru bicara dari kantor staf presidenan Ali Muchtar Ngabalin. Sesaat lagi kami akan kembali.